Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Terima kasih banyak dukungan Sobat Football United untuk channel yang ringan amatiran ini ya. Baik yang jadi subscriber, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Yang likes videonya, komen juga, share. Dan juga terima kasih yang banyak banget untuk yang sudah join sebagai member. Ini memberikan semangat betul ya bagi gue untuk selalu konsisten membuat konten di channel Football United ini. Dan ya, Sobat Football United yang join sebagai member, nanti di pertandingan atau live commentary akan punya akses ya untuk bisa live comment. Dan peluangnya juga sangat besar ya, gue bacakan atau bahkan gue diskusikan. Oke, kali ini news update aja nih ya. Ada beberapa kabar, ada beberapa informasi, sedikit rumor juga. Langsung aja, pertama dari Mail Sport nih, sumber hampir selalu sama ya, gue ambil dari at Deadline Day. Dikutip dari Daily Mail, Mail Sport, bahwa Ruud van Nistelrooy ini sangat kecewa dengan keluarnya dia dari Manchester United karena Ruud van Nistelrooy ini sebenarnya sangat ingin bisa bertahan sebagai asisten dari Ruben Amorim. Namun ya, Ruben memilih atau memutuskan tidak membawa Ruud van Nistelrooy ke dalam stafnya, dan dia lebih memilih orang-orangnya sendiri yang memang sudah bekerja di Sporting dan bahkan juga sebelumnya ya di Braga. Ruud van Nistelrooy menurut gue sangat dipahami kekecewaannya, di mana kalau ditarik lagi kayaknya di musim panas kemarin dia sebenarnya nyaris ke Burnley menjadi manajer bahkan di sana, tapi ada tawaran dari Erik ten Hag yang mungkin tidak dia perkirakan juga sebelumnya ya, Ruud van Nistelrooy, dan dia tidak mungkin mengatakan tidak, dia tidak bisa mengatakan tidak karena ini adalah Manchester United. Dia sempat menjadi pemain, menjadi salah satu legenda bisa dikatakan seperti itu, striker tajam, pencapaian golnya pun juga fantastis bersama dengan klub ini, dan dia memiliki memang keinginan besar ya untuk bisa membantu Manchester United dengan posisi yang berbeda, yaitu sebagai pelatih. Hanya saja memang namanya juga jalan kehidupan, ternyata tidak ada yang mengetahui ya kan, kecuali Tuhan itu sendiri. Dan ya, Ruud van Nistelrooy harus berpisah dengan Manchester United di waktu yang cenderung pendek banget ya, karena dia baru datang mungkin sekitar bulan persiapan preseason ya kan, sekitar bulan Juni Juli mungkin. Dan di bulan November ini dia harus selesai. Tapi dia juga punya pengalaman menurut gue fantastis menangani tim ini dalam 4 pertandingan sebagai interim dengan pencapaian yang luar biasa. Dari 4 pertandingan tersebut 3 kemenangan, 1 kali hasil seri, dan Manchester United mampu mencetak banyak gol. Semoga sukses Ruud van Nistelrooy. Dan gue informasikan juga ya di video sebelumnya bahwa Ruud van Nistelrooy juga dikabarkan dia sedang memasukkan aplikasi ini ya, ataupun juga dia mendaftar lah sebagai salah satu calon manajer dari Coventry City di Championship. Saingannya ada Frank Lampard di sana. Kabar kedua, Paul Pogba. Nah, di video sebelumnya ada rumor ya kan, gue bahas juga tuh terkait dengan Paul Pogba yang dikabarkan akan latihan. Akankah dia nanti berujung sama seperti Johnny Evans, akan menjadi pemain Manchester United? Bagaimana keadaan dan juga kemungkinannya? Kali ini Fabrizio Romano mengkonfirmasi kalau laporan terkait dengan Paul Pogba yang akan latihan di Manchester United di Carrington ini tidak betul. Pogba belum berencana untuk melakukan latihan di klub manapun, dan dia saat ini berada di Miami. Dan kalau dia mendapatkan klub baru dan Paul siap ya, dia akan latihan di klub tersebut dan tidak ada kontak dengan Manchester United. Jadi ini jelas ya, kabar tersebut ternyata tidak betul. Namanya sepak bola Manchester United, banyak kabar, banyak rumor, dan konfirmasi ini menurut gue sangat menarik. Tapi gue sudah ulas ya, kalaupun seandainya pada saat itu merupakan sebuah kemungkinan Paul Pogba berlatih di Manchester United, bagaimana kemungkinan dia akan menjadi pemain Manchester United dan lain-lain, gue sudah bahas di video sebelumnya. Ya, ini kabarnya by the way sudah dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano tidak betul ya. Dan dari Calcio Mercato, Juventus disebutkan mempertimbangkan pergerakan untuk striker Manchester United Joshua Zirkzee dengan masa depan dari Dusan Vlahovic ini tidak jelas.
eh ini bisa jadi rumor sih menurut gua ya. Karena Manchester United juga baru mendatangkan Joshua Zirkzee, dan ketika didatangkan juga Ineos sudah terlibat di sana. Pemain ini profilnya ya nampaknya sesuai dengan proyek dari Ineos sendiri di Manchester United. Artinya dia muda, pemain depan, memang harus ada penyesuaian karena liga yang berbeda, kompetisi yang berbeda, gaya yang berbeda, klub yang berbeda, saat ini juga dengan head coach ataupun manajer yang berbeda. Menurut gua ya Joshua Zirkzee akan menjadi proyek juga sih dari Ruben Amorim ya. Dan ini menarik bagaimana masa depan dari Dusan Vlahovic ini tidak jelas, tapi kalau melihat peran Dusan Vlahovic ini juga sangat vital di Juventus, menurut gua kemungkinan besar sih ya Dusan Vlahovic akan tetap bersama Juventus. Kabar lainnya, Leroy Sané ini tidak tertarik untuk ke Manchester United, disebutkan oleh Cuff Offside. Dia lebih memilih untuk pindah ke London, dan Arsenal ini akan menjadi tujuannya ya. Kalau dia meninggalkan Jerman. Ya, Leroy Sané pernah membela Manchester City kan kalau tidak salah. Mungkin menurut gue ada faktor juga di sana, di samping rivalitas antara Man United dan Man City, juga dia sudah pernah punya pengalaman ya kan tinggal di Manchester, mungkin agak sedikit tidak cocok karena keadaan kota di Inggris juga beda kota, beda keadaan ya, banyak perbedaan lah kurang lebih seperti itu, termasuk London dengan Manchester. Dan disebutkan dia lebih memilih di London ini ya. Dan Arsenal menjadi tujuannya. Kita lihat saja, gue juga sudah pernah bahas nih terkait dengan kemungkinan ini Leroy Sané. Gaji sih menurut gue nih sangat tinggi sekali dari pemain Jerman ini. Dan kabar lainnya, Harry Amas ini disebutkan menjadi target dari Aston Villa, dikabarkan oleh The Sun, Sun Sport. Well, menurut gue pemain Manchester United tidak akan kemana-mana sampai dengan akhir musim nanti. Staf kepelatihan Ruben Amorim akan mengakses betul-betul ya, akan melihat dan menilai, menganalisa dan lain-lain. Pergerakan baru mungkin akan terjadi di musim panas nanti. Jadi kabar-kabar seperti ini sih menurut gua mungkin ditargetkan oleh Aston Villa, tapi bukan berarti mereka akan melepas ya Manchester United. Apalagi Harry Amas yang berposisi sebagai bek kiri. Posisi bek kiri ini juga menjadi salah satu posisi yang rawan bagi Manchester United. Butuh pemain yang siap sih di sana. Apakah Harry Amas bisa diasah oleh Ruben Amorim? Ini juga menjadi tantangan menurut gua. Kabar lainnya, Manchester United akan menghadapi kompetisi dari Union Berlin untuk mendatangkan Leon Goretzka yang saat ini frustrasi dengan situasinya di Bayern Munich. Dikabarkan oleh tim Talk. Gaji juga sih menurut gua ya dari Leon Goretzka, pemain berpengalaman lini tengah Bayern Munchen dan juga tim nasional Jerman. Apakah Manchester United akan bergerak? Bisa ya, bisa tidak. Seperti gue katakan ya, segala sesuatunya masih sangat terbuka. Saat ini menganalisa, melihat para pemain Manchester United, artinya Ruben Amorim dan juga timnya, ini menjadi tujuan utama sih menurut gue. Baru kemudian mereka akan memutuskan posisi-posisi mana saja yang butuh pemain baru. Itu pun juga harus dengan diskusi yang ketat, yang dekat dengan manajemen Manchester United. Situasi idealnya, manajemen Manchester United tentu saja ingin supaya Ruben Amorim ini bisa semaksimal mungkin menggunakan squad dari Manchester United yang meningkatkan kemampuan individu dari para pemainnya sehingga bisa bermain di kapasitas tertinggi. Nah, di situ kan juga tantangan sebagai seorang head coach. Jadi tidak hanya melepas pemain, menjual atau apapun lalu mendatangkan yang membeli dan lain-lain, tidak seperti itu saya. Tapi bagaimana bisa memaksimalkan betul ya. Mungkin di periode sebelumnya ada beberapa atau bahkan banyak pemain yang tidak bisa tampil secara maksimal. Nah, ini bisa dibuat tampil berbeda oleh Ruben Amorim. Di situ merupakan salah satu tugas besarnya. Dan kabar terakhir nih ya dari Daily Express, Manchester United ini ya diberikan dorongan yang besar untuk pengejaran terhadap Victor Gyökeres setelah Barcelona mengatakan mereka tidak tertarik dengan striker ini. Ya, Victor Gyökeres pemain fantastis, menurut gue menjadi talenta panas ya saat ini dan kemungkinan sampai dengan musim panas nanti. Tapi harga sih, sekali lagi harga dari Gyökeres ini yang akan menjadi penentu. Apakah Manchester United punya peluang mendatangkannya? Menurut gue iya, tapi tidak lebih besar dari 50% ya, karena Manchester United juga sudah melakukan investasi besar
selama 2 musim terakhir untuk posisi depan ya. Ada Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee, sehingga menurut gua sih secara dengan amatiran tidak menjadi prioritas bagi Manchester United, terutama dari manajemen ya, untuk mendatangkan striker lain, tapi mungkin lebih untuk mengisi posisi lain. Itu sih menurut gua ya. Gua bisa jadi salah, tapi itu prediksi perkiraan gua. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United kabar-kabar tadi? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.